Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sallallahu rahimakumullah. Kita menyambung hadis yang ada dalam kitab ini dalam bab tentang takwa. Masuk pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari an-Nabi, semoga salawat dan salam tercurahkan padanya. Qala, berkata, inna dunya hulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia itu hijau atau manis lagi hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah memberikan kalian khalifah di atas bumi, pemimpin. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat, memandang bagaimana apa yang akan kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hati pula dengan para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Maka sesungguhnya awal pertama kali munculnya fitnah kalangan Bani Israel itu pada wanita. Jadi ini bukan aib bagi wanita, tetapi hal yang mendorong seorang wanita itu pula menjadi orang-orang yang solehah. Juga para lelaki pun menjadikan lawan jenisnya itu bukan tempat untuk menjadi fitnah baginya, ujian dan seterusnya. Ini yang penting ya. Jadi demikianlah sabda Nabi. Dalam pembahasan ini kita akan masuk ke syarah penjelasannya. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, hadal hadis saqahu al-muallif lima fihi min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bittaqwa ba'da an dzakara halat dunya. Hadis ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan pada apa yang ada padanya dari perintah Nabi tentang takwa setelah menyebutkan keadaan dunia. Faqal, maka Nabi bersabda dalam hadis itu, inna dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu manis hijau. Khulwatun fil madaq, maksudnya manis pada rasanya. Khudratun fil mar'ah, hijau pada pandangan, penglihatan. Wa syai'u idza kana khadiran hulwan
fa innal ain tatlubuhu awalan. Kalau sesuatu itu hijau, manis, terasa enak dilihat, maka mata itu pertama kali ingin melihatnya. Ya. Tsumma tatlubuhu an-nafsu tsaniyan, kemudian jiwa ini mengikuti yang kedua, ingin kepada hal tersebut. Wa syai'u idza istama'a fihi talabul ain wa talabu an-nafsi fa innahu yusik lil insan ay yaqa' fihi. Kalau berkumpulnya keinginan yang ingin dilihat atau ingin dicari oleh mata dan juga oleh jiwa dikumpulkan, maka sungguhnya hampir-hampir bagi seorang itu terjatuh padanya. Ya. Itu hal yang tajrubah, hal yang menjadi suatu yang sudah diuji coba, sudah terjadi tajrubah. Ya. Fadunya hulwatun fi madaqiha khudratun fi mar'iha. Dunia itu manis dalam rasanya, hijau pada pandangannya. Fayaktar al-insanu biha, maka manusia pun tertipu dengannya. Wa yunhimuka fiha, dan kemudian mendesak orang itu untuk datang atau menginginkan kepadanya. Wa yaj'aluha akbar hammi, dia menjadikan itu sebesar-besar keinginannya. Walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana anna Allah Ta'ala mustakhlifuna fiha. Akan tetapi Nabi menjelaskan bahwa Allah menguasakan kita tentang dunia itu, menjadikan kita khalifah di dunia itu. Fayanzuru kaifa na'mal, dan Allah akan melihat bagaimana kita berbuat di bumi itu. Hal taqumuna bi ta'atihi, apakah kita itu menjalani kehidupan di dunia ini taat kepadanya? Watan huna an-nafs anil hawa, dan mencegah, melarang jiwa hawa nafsu, mencegah jiwa dari hawa nafsu. Wa taqumuna bima aujaballahu alaikum, dan dia juga menjalani apa-apa yang Allah wajibkan atas kalian. Wala tattaru bidunya au anal amru bil aksi, maka janganlah kalian itu tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia, atau urusan ini terbalik, kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, ini ucapan yang terulang-ulang. Tapi karena memang dunia itu ada, nyata kita lihat, menjadi peperangan antara keyakinan yang sudah datang mantap dengan dunia yang nyata ini. Sehingga apa? Orang itu terus berperang melawan siapa yang nantinya menang. Akhirnya itu terus berlangsung. Nah, untuk berlangsungnya biar kita kuat itu perlu adanya hal-hal yang mendorong untuk kita menang, yaitu kita harus betul-betul waspada dengan ilmu, mengetahui hakikat kehidupan dunia itu, sehingga kita tidak tertipu. Ya, ini sering diulang-ulang, tetapi belum tentu, karena berperang kita itu, berlawanan terus. Karena Allah menjadikan inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linnabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tunggunya Allah menjadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan, yaitu dunia itu dan isinya. Kalau bilang dunia masuk wanita,
dan pria dan seterusnya. Linabluwahum, agar kami bisa menguji mereka siapa yang lebih baik amalan mereka. Itu ya. Walihada qala, oleh sebab ini Nabi bersabda menjelaskan tentang dunia itu sendiri dan apa isinya. Fattaqud dunya, takutlah kalian pada dunia, artinya berhati-hatilah. Itu maksudnya. Karena takwa itu asli bahasanya berhati-hati. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Kumu bima amarakum bihi watruku ma nahakum anhu. Mengerjakan, tegakkanlah dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya, dan tinggalkan oleh kalian apa yang Allah larang daripadanya. Wala taghurrannakum halawatad dunya wa nadarataha. Janganlah sekali-kali kalian itu tertipu dengan manisnya dunia dan hijaunya dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, dalam surat Luqman ayat 33. Maka janganlah sekali-kali kalian itu tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali kalian itu al-gurur, itu syaitan menipu kalian, menyimpangkan kalian dari mengingat Allah. Ya. Ya. Ini diingatkan. Tsumma qala fattaqud dunya wa taqun nisa, kemudian dikatakan maka berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan para wanita. Ittaqu an-nisaa, berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Ihdaruhunna, itu hati-hatilah kalian kepada mereka. Wa hada yashmalu al-hadar minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha, wa yasmal aidan al-hadar minan nisa wa fitnatuhunna. Ini mencakup, kalimat ini mencakup berhati-hati pada wanita itu, jangan membayangkan wanita lain saja. Itu maksudnya. Di sini dikatakan bahwa mencakup wanita yang dalam tipu dayanya dia kepada suaminya. Nah, berarti suami istri maksudnya. Jadi lihat dunia, oh wanita yang lain, bukan, istrimu juga bisa. Bayangannya, istrimu juga bisa menjadi hal yang menjadikan kamu itu tertipu dengan tipu dayanya. Pak, saya kurang Pak, kira ngopo? Saya kurang kok Pak. Ki anak-anak ki urung lengkap kabeh Pak. Yo panjenengan aja ngerti toh. Ki usahane lari lorot ki, turun ki. Jangan terlalu lah, nanti malah pengajiannya malah 14 kabeh. Enggak apa-apa Pak. Kan minggu bulan Desember tok wae, Januari wae ora apa-apa, ngono wae. Ora apa-apa wis terus. Nah, suwe-suwe ya tipu. Ngoten Mas. Kemudian kita masuk juga mencakup hati-hati dari wanita, fitnahnya mereka. Fitnahnya mereka itu ujian dari mereka. Mereka mau menguji kita apa? Ujian gimana? Maksudnya mau menguji kita apa? Mau menguji soal matematika? Bukan maksud kuwi, ujian dari dia. Betul. Dia mau menguji kamu dari apa? Dari pandanganmu terhadap dirinya, atau yang lainnya. Itu ujian dari wanita. Ya. Kemudian walihada qala, oleh sebab ini Nabi bersabda,
Masya Allah ya, luar biasa ya, ucapan Nabi ringkas tapi panjang, penjelasannya panjang. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Nabi menekankan itu, dan itu sudah terjadi. Maka sesungguhnya pertama kali fitnah di kalangan Bani Israil itu pada wanita, pertama kali muncul. Diingatkan oleh Nabi SAW. Faftatanu fin nisa, maka mereka pun terfitnah kepada wanita. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan gara-gara ini. Wal ayyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Walidzalika najidu a'da'ana wa a'da'a dinina wa a'da'a syariatillah yuzakkuna atau yurakizuna al-yawma ala mas'alati nisa. Oleh sebab ini kita mendapati musuh-musuh kita dan musuh-musuh agama kita dan juga musuh syariat Allah itu mereka yurakis, mereka berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pada hari ini masalah yang berkaitan dengan wanita. Maksudnya apa ya? Adakan sayembara wanita tercantik sedunia, padahal belum tentu cantik sedunia. Nah, tampillah wanita tercantik di dunia. Ora elok ning hanya wajahnya tok karo awa-awake ben sisan apik. Nah, suaranya mulai fitnah. Nah, ya. Itu misalnya, belum bentuk-bentuk yang lain lagi dari perlombaan, dari pameran dan seterusnya. Nah, ini masalah yang berkaitan dengan wanita. Baik. Kemudian dikatakan di sini pula wa tabarrujihim wa ikhtilatihin birrijal wa musariqatihinna lirijal fil amal hatta yusbihan nas ka'annahum alhamir. Dan masalah juga tabarrujnya mereka, percampuran mereka dengan para lelaki, dan bersamanya mereka pula dengan para wanita ini dengan lirijal, kerjasama antara laki-laki dan perempuan, fil a'mal, pada pekerjaan-pekerjaan, hatta yusbih, sampai akhirnya menjadi manusia itu. Yusbih itu artinya menjadi, dalam bahasa asbah wa akhwat wa dan seterusnya, artinya menjadi. Itu manusia itu seolah-olah mereka itu seperti hamir. Hamir tahu mas? Hah? Keledai? Himar? Hamir? Himar atau hamir? Beda ini. Himar pakai kho, enggak toh? Nah, kalau himar pakai kho itu kerudung, gitu? Nah, ini hamir, ini maksudnya betul. Himar, enggak pakai kho ya, pakai h. Nah, saya juga kadang bingung. Tapi saya ingat kalau himar pakai kho itu kerudung, himar pakai himar. Nah, ini seperti keledai. Tahu keledai mas? Pernah lihat? Di mana? Di YouTube. Nah, jadi burung asli nih. Nah, baik. Hamir. La yuhimmuhum illa butunuhum wa furujuhum. Tidaklah mereka mementingkan, memperhatikan kecuali hanya perut-perut mereka dan juga kemaluan-kemaluan mereka. Itu aja. Urusannya itu perut ke bawah. Waliyadu billah, dan itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau bapak-bapak yang sudah sepuh sih
ora kerasa banget lah. Nek anak-anak muda iki lho, Mas. Umur-umur 30 tekan 40 iki masa-masa gejolak-gejolaknya luar biasa. Nek masa umur 11-an sampai umur 30 mungkin belum pengalaman. Sing pengalaman 30 tekan 40 wah tambah meneh waktune. Ini Mas, jadi perhatikan wa tusbihun nisa ka'annahunna duma. Oh ini duma apa ini? Baik. Menjadilah wanita itu seolah mereka seperti duma. Suwarun la yahtamun nas illa bisaklil mar'ah. Mereka tidak mementingkan manusia kecuali bentuknya wanita. Maksudnya apa Mas? Yo itu bahasa ini aku wanita gitu. Man, iki lho wanita aku. Wis ngerti kowe wanita. Iki lho tambah meneh yen aku ngerti wanita. Paham ya maksudnya? Ngerti apa ora? Hah? Iki lho bahasa saya iki lho. Masa kok saya bahasanya vulgar? Ngerti ora? Aku ki wanita. Wis tambah meneh aku ki wanita. Tenang, iki lho. Ora percaya. Nah. Paham deh. Kaifa yuzayyinunaha, bagaimana mereka menghiasinya. Wa kaifa yujammilunaha, bagaimana mereka mempercantiknya ya itu. Wah, aku tenan wanita. Wanita asli zaman purba. Ora ono klambi. Ayo zaman biyen nganggo apa? Clinston, Mr. Clinston. Pak Mr. Clinston Mas. Mr. Clinston maksudnya enggak? Mr. Clinston ki nganggo kulit kayu. Nah, mobilnya nganggo kayu. Nah, itu Mr. Clinston. Apa namanya? Hah? Clinston ya wis ngono kuwi. Tonton wis. Nah, wis bapak-bapak ngerti kok. Nah. Wa kaifa ya'tuna laha bil mujammalat wal muhassanat atau muhassinat, maka bagaimana mereka mendatangi padanya dengan keadaan mujammalat, yang dihiasi kecantikannya dengan kebagusannya. Wa ma yata'allaq an-nisa an takunal mar'atu, dan apa? Wa ma yata'allaqu bis-syi'r, ya kan? Ya, bisya'ri, apa yang berkaitan dengan rambut, bukan syi'r tapi sya'ar. Wa ma yata'allaq bil jilid, yang berkaitan dengan apa? Kulit. Nah, ya. Ini kaitannya dengan wanita semua. Gak dilarang secara umum ya, tapi semua dikaitkan dengan perempuan. Rambutnya poni kudes, poni kudes, atau mungkin seperti Lady Diana misalnya. Itu buat seperti begitu. Baik. Kemudian juga disebutkan dengan kulit halus seperti siapa dan seterusnya. Wanita semua urusannya. Ya. Dan laki-lakinya gini. Bapak-bapaknya lagi niat, ibu-ibunya senam. Ibu-ibunya senam, bapak-bapaknya apa? Nonton. Semuanya kaitan dengan wanita. Senam, kesegaran jasmani atau momere. Momere dari Flores sana. Momere, nah gitu. Kemudian wa natfus sa'ri wasa wa dira wal wajah, ya, memotong rambut misalnya, atau memotong atau melihatkan betis misalnya, dira tuh pergelangan apa namanya, sikut misalnya, ya, wal wajah wa kullu syai'in hatta yaj'alu akbar hammi nisa, ya,
hatta kemudian mereka menjadikan sebesar-besar keinginan wanita antakuna mar'ah kasurah minal balastik. Akhirnya mereka menjadikan wanita itu kemudian bentuknya dari bentuk plastik. Apa plastik, Mas? Antum mengerti gak? Sampai sudah pada tingkat tertentu pun akhirnya wajah pun diganti wajah apa? Plastik. Itu loh Mas. Operasi apa? Plastik maksudnya. Biar tambah keren, tambah kencang gitu loh. Kalau hanya kulit aja kurang kencang, ini plastik-plastikan. Susuk mungkin ya. Susuk kayaknya. Atau tenang-tenang boneka. Nah, boneka tenang. Itulah manusia. Semuanya kaitannya apa? Wanita. Bonekanya ada laki-laki atau wanita yang disebutkan? Boneka yang dikasih itu wanita kok laki-laki? Wanita kan? Nah iya, wanita semua. Boneka loh, bukan Barbie loh Mas. Lebih cantik dari Barbie. Kemudian la yahummuha ibadah wa la yahummuha aulad. Mereka tidak mementingkan ibadah, tidak juga mementingkan anak-anak. Itu Mas. Dah urusannya apa? Wanita saja. Thumma inna a'da'ana a'da'a dinillah wa syari'atihi wa a'da' al-haya yuriduna ay yuqhimu al-mar'ata fi wadha'if rijal. Masya Allah, ini kemudian beliau berbicara yang lain lagi. Kemudian sesungguhnya musuh-musuh kita, musuh agama kita, musuh syariat Allah dan musuh kehidupan Mas, mereka menginginkan untuk menceburkan wanita itu di dalam tugas-tugas para lelaki. Jadi udah pokoknya wanita bagaimana diberi tugas seperti tugas-tugasnya Pak lelaki. Bukan kayak wanita kabeh. Hatta yudayyiku ala rijal al-khana wa ja'alus syabab yatasakkau, ya Masya Allah, fil aswaq laisa lahum suglun. Kemudian sampai mereka menyempitkan kepada para lelaki dari khanaq, itu walalam syahab, saya nggak tahu ini, nanti lihat saja. Wa yaj'alu asyabab, mereka menjadikan para pemuda untuk mereka berjalan-jalan di pasar-pasar. Tidak bagi mereka kecuali sibuk dengan hal ini. Wa yahsulu min faraghihim hada syarrun kabirun wa fitnatun 'azimatun. Mereka kemudian menghasilkan dari kesempatan-kesempatan mereka ini kejelekan yang besar, fitnah yang besar pula. Li'anna syabab, karena asyabab, pemuda, masa muda, wal faragh, kesempatan, wal ghina, kekayaan, ya, min a'dhamil mafasid kama qil, itu dari bagian-bagian yang paling besar kerusakan. Disebutkan dalam satu bait syair, ya, saya tak begitu paham karena dinukil sedikit. Inna syababa wal faragha wal jiddah, sungguhnya mudah, masa muda, kesempatan dan kesungguh-sungguhan, mafsadatun, suatu kerusakan, limar'i, bagi seorang, ayu mafsadatin, bentuk manapun kerusakannya. Itu mungkin kaitan dengan masa-masa yang seperti itu. Baik. Fahum yuqhimuna an-nisa al-an bil wadhaif ar-rijaliyah ar-rajaliyah, ya, wa yad'una syabab, mereka menceburkan wanita-wanita sekarang ini ke tugas-tugas para lelaki, dan mereka mengajak para pemuda liyufsida syabab wa liyufsida an-nisa, atadaruna mada yudis, ya,
mereka mengajak kepada para pemuda, merusak para pemuda, merusak para wanita. Apakah kalian apa yang akan terjadi? Pertanyaan, apakah kalian apa yang akan terjadi? Jawabannya, jawab kata beliau, yuhdisu mafsadatal ikhtilat wa mafsadataz zina wal fahisah sawa'an fi zinal ain au zinal lisan au zinal yad au zinal farj. Ya. Jawabannya semua tadi lakukan, jawabannya itu akan terjadi kerusakan percampuran ikhtilat, yaitu kerusakan dari bentuk zina. Juga bisa sama saja zina dalam bentuk mata. Ya, zinatul ain itu apa? An-nadhar. Nadhar bukan ro'ah, nadhar ya. Jadi zinanya mata itu memandang dengan seksama. Bukan melihat tapi memandang. Makanya namanya pemandangan ya, karena kamu melihat dengan seksama, pemandangan. Nah, tapi kalau melihat sebentar itu namanya ro'ah, itu tidak masuk dalam pembahasan ini yang nadhar itu. Makanya kalau antum melihat mau menikah kan nadhar namanya. Masa kamu yang malu-malu gitu? Nah, lihat saja nadhar dengan seksama biar mantap gitu loh. Nadhar itu melihat dengan seksama. Ini yang dikatakan zinanya mata itu memandang. Au zina lisan atau zina lisan, ngomong yang saru-saru yang menuju kepada perzinahan. Au zina liat atau zinanya tangan, insyaallah mengerti. Au zinal farj, ini yang mendapatkan hukuman dengan hukuman apa? Hukuman had dari Allah Subhanahu wa taala. Zina-zina yang di atas itu hukumannya adalah dengan mungkin dari bentuk hukuman ta'zir dari para hakim, diberi di penjara 3 bulan, dicambuk 1 kali, dicambuk 3 kali mungkin. Ta'zir tergantung dari hakimnya memutuskannya. Tapi kalau yang sudah zina farj itu hukum had, tidak ada yang bisa merubahnya, tidak bisa ada yang membelanya, langsung dilaksanakan kalau memang terbukti. Paham ya? Tidak ada yang bisa dipembela, nggak bisa. Itu sudah harus dilaksanakan, namanya hukum had. Kullu dzalik muhtamalun idza kanatil mar'atu ma'ar rajul fil wadhifah. Semua itu dimungkinkan apabila memang wanita itu bersama pria di suatu tugas pekerjaan. Mas ya? Satu tugas sampai difilmkan misalnya misi apa namanya, Most Impossible, apa namanya itu, Mission Impossible, misi yang tidak mungkin ya. Misinya 2 orang kirim, perempuan dan laki-laki misalnya. Nah ini kan sudah memang menggambarkan demikian. Semuanya ujung-ujungnya ono wedok. Ya, mudah-mudahan kita tidak terfitnah ya, makin tua makin jadi atau jadi tenan, makin tua makin tua geladi. Tua geladi. Geladi pohon geladi, ubi geladi. Tahu Mas, geladi ubi dah, umbi-umbian ya, talasa, umbi-umbian. Kemudian berikutnya, ya kita baca sedikit ya, jangan bilang cepat-cepat habis Ustaz, nggak apa-apa, biar kita resapi itu loh. Itu kenyataan saya kok Mas. Nah saiki engkau metu nang masjid iki langsung dicoba. Kemudian wa ma aktsarul fasadi fil biladi allati yatawaddafu ar-rijal fiha ma'an nisa. Betapa banyak, ini takjub ya, wa ma aktsara. Itu betapa banyak kerusakan di negeri-negeri
yang menugaskan, mempekerjakan lelaki padanya bersama wanita. Thumma innal mar'ata idza wuddifat fa innaha saufa tan'azil an baitiha. Ya. Kemudian kalau wanita itu ditugaskan dalam suatu pekerjaan, maka sesungguhnya dia akan melakukan azal atau berpisah, menjauhi dari rumahnya, wa an zaujiha, dan dari suaminya, wa tusbihu al usrah mutafakkikah, jadilah keluarga yang bebas. Apa mas? Bebas. Keluarga yang apa? Bebas. Thumma innaha idza wuddifat saufa yahtaj al-bait ila khadim. Misalnya ini yang berikutnya, kalau wanita itu bertugas terus, maka akan membutuhkan pembantu ya, di rumahnya. Wahina idin nastajlib nisa al-alam min kulli makan wa ala kulli dinin wa ala kulli khuluqin. Oleh sebab itu kemudian ini kayaknya beliau berbicara di Saudi ya, kaitannya gitu ya. Jadi kita harus tahu kadang. Jadi akhirnya mereka mengambil ini wanita-wanita alam dunia ini, wanita di alam dunia ini, yaitu dari seluruh tempat, dari seluruh agama, dari seluruh akhlak, macam-macam pokoknya. Ngerti mas? Ada orang Filipinanya di sana misalnya, ada orang Rusianya, ada orang pokoknya berbagai tempat, berbagai agama, berbagai akhlak. Ini contoh. Kemudian kata beliau, walau kana ad-dinu ala ghairi din Islam, walaupun agama itu bukan agama Islam, diambil misalnya gitu. Walau kana al-khuluq khuluqan fasidan, walaupun akhlaknya akhlak yang fasid. Itu di sana Saudi yang sudah jarang saja gitu loh maksudnya, apalagi di tempat lain nggak usah dibicarakan. Jadi memang jarang ada, tapi jarang, itu pun masih diatur. Nah kalau tempat lain bagaimana ya, begitulah kondisinya. Makanya kita hidup, maka kita akan menghadapinya. Ya, banyaklah beribadah, banyaknya mendatangi masjid Allah sebagai rumah Allah yang paling terbaik, tempat yang paling terbaik di dunia, masjid-masjid Allah. Datangilah, sering datanginya, biar kita itu tidak terjebur ke dalam hal-hal yang seperti itu. Sering-sering datang ke masjid Allah, baik 5 waktu maupun selain 5 waktu, kalau itu memang dibutuhkan. Ya, berbahagia. Insya Allah kebahagiaan itu abadi di akhirat, bukan di dunia ini. Masya Allah, sampai itu dulu ya, gak apa-apa ya. Nanti kita sambung, gak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.